Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril lail wan nahar, tabsiratan lidhawil qulub wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillahi wa afdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Kita awali pengajian malam ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat ke atas beliau. Semoga kita semua dijauhkan Allah daripada bala dan bencana serta wabah, dan dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbi Rabbi ta'ala, Allahu Rabbi Rabbi ta'ala, ya habibi silni al-ahdu tala, ya habibi silni al-ahdu tala. Allahu Rabbi Rabbi ta'ala, Allahu Rabbi silni fal'ahdu tala, ya habibi silni fal'ahdu tala. دعوت ربي والرب يعلم، دعوت ربي والرب يعلم، علمه بحالي يكفي المقال، علمه بحالي يكفي المقال. الله ربي ربي تعالى، يا حبيبي صلني فالعهد طال، يا حبيبي صلني. دعوت ربي والرب يعلم، دعوت ربي والرب يعلم، علمه بحالي يكفي المقال، علمه بحالي يكفي المقال. الله ربي يا حبيبي صلني فالعهد طال، يا حبيبي صلني فالعهد طال. صبرت صبرا حلوا جميلا، صبرت صبرا حلوا جميلا، الآن صبري
قد ساء حالا الآن صبري قد ساء حالا الله ربي العهد طالا يا حبيبي صلني فالعهد طالا حبيبي زرني وأعلي شأني حبيبي زرني وأعلي شأني حسا ومعنى حالا وقالا حسا ومعنى حالا وقالا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حبك فاتني ودمعي سلا حبك فاتني ودمعي سلا الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طالا يا حبيبي صلني فالعهد طالا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي يا حبيبي صلني فالعهد طالا يا حبيبي صلني فالعهد طالا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan munajat dan tawasul tadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Allah jauhkan kita daripada malapetaka dunia dan akhirat, dan Allah selalu kaitkan dan hubungkan jiwa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Kita menyambung pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Syekh Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari qaddasallahu sirrah.
Al-Hikmah Al-Khamisah wa Sittun, hikmah yang ke-65 ya, 65. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa binafahatihi fid dharaini. Berkata Sidi Ibn Athaillah Sakandari, semoga Allah meridainya dan semoga berkat ilmu, kedekatannya kepada Allah dan ketakwaannya kita mendapatkan keberkahannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Min jahlil muridi ayyusi al-adabah, di antara kejahilan seorang murid. Dalam istilah tasawuf, orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibimbing oleh seorang guru yang menjadi murabbinya atau mursyidnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan murid. Min jahlil muridi, disebabkan oleh kejahilan murid, ataupun di antara kejahilan seorang murid. Jadi bahasa Indonesia murid itu ya, dari kata arada yuridu, muridan ya, yang menginginkan. Di antara kejahilan seorang murid, ayyusi al-adabah, dia buruk adabnya, su'ul adab. Fatu'akharul 'uqubatu anhu, namun ditundakan siksaan atau hukuman untuknya, atau karena ditundakan siksaan untuknya, lalu dia berkata, fayaqulu law kana hadza su'u adabin, kalau yang aku lakukan ini adalah su' adab, akhlak yang buruk atau adab yang buruk, laquti'al imdadu, niscaya telah terputus dukungan rohani, wa aujabal ib'adah, dan mewajibkan, menyebabkan dijauhkan dari Allah. Padahal faqad yuqta'ul madadu anhu, barangkali telah diputuskan darinya dukungan spiritual, min haitsu la yash'uru, tanpa disadarinya. Walau lam yakun illa man'ul mazidi, walaupun dalam bentuk tiada pertambahan perkembangan darinya. Waqad yuqamu maqamal bu'di, dan boleh jadi dia telah diposisikan pada suatu maqam kejauhan, kedudukan yang jauh, dijauhkan dari Allah, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu, kendati dia membiarkanmu dengan apa yang engkau inginkan. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini, Sidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah. Jadi doa yang kita panjatkan untuk seorang kekasih Allah secara umum digunakan oleh para awliya Allah dengan ungkapan qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan sirnya atau rahasianya, dan sir itu adalah lubuk hati yang paling dalam. Kata beliau, hadza naw'un minal istidraji, ini adalah satu macam daripada istidraj. Istidraj itu telah kita bahas pada minggu yang lalu, berupa lanjuran, sesuatu yang dibiarkan oleh Allah sehingga seseorang bertambah dosanya, bertambah kejauhannya dari Allah, wal'iyadu billah. Contoh orang-orang kafir, contoh orang-orang maksiat, tidak dihukum oleh Allah secara langsung, tapi dibiarkan sehingga bertambah dan bertambahlah dosa mereka,
sedang mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Hada naw'un min al-istidraj alladhi taqaddama dzikruhu. Ini adalah satu macam daripada bentuk istidraj yang telah disebutkan terdahulu. Wa su'u adabil muridi mujibun li'uqubatihi. Buruknya adab seorang murid mewajibkan dia mendapatkan hukuman. Walakinnal 'uqubati mukhtalifatun. Namun hukuman-hukuman itu bentuknya bermacam-macam. Faminha mu'ajjalatun. Di antara hukuman itu ada yang disegerakan, wa minha mu'ajjalatun, dan di antaranya ada yang ditundakan. Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan kepada kita adab seorang murid, adab seseorang yang sedang dibimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum ini masuk dalam adab berguru yang telah diajarkan oleh para ulama kita, yang tentunya bersumber daripada apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana telah kita pernah sampaikan dulu, menyebutkan bahwa seorang guru adalah ayah rohani dari seseorang yang berguru kepada guru tersebut. Sedangkan ayah kandungnya adalah Al-Abul Juthmani. Ayah kandungnya hanyalah ayah secara biologis. Gurunya adalah ayah rohaninya. Nah, karena itu makam seorang guru tak kalah daripada makam seorang tua atau seorang ayah bagi anaknya, yang mewajibkan seorang murid beradab dan berakhlak kepada gurunya, sebagaimana juga seorang anak wajib berakhlak dan beradab kepada orang tuanya. Di mana beliau ingin menjelaskan bahwa sebab buruknya adab dapat memutuskan madad, laqut'al imdad, dan madad ini berupa dukungan spiritual atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan gurunya. Karena sesungguhnya seorang murid adalah keberkahan daripada gurunya, dan gurunya adalah keberkahan daripada gurunya, dan gurunya adalah keberkahan dari gurunya, sampai pada titik pangkalnya, yaitu penghulu seluruh guru dan yang membimbing, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Karena itu dalam istilah sufi dikenal dengan istilah fana, al-fana'u fi syekh. Fana, lebur cintanya, jiwanya dalam gurunya, baru dia dapat al-fana'u fi Rasulillah, sampai dia pada tahap fana, tenggelam dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fana, tenggelam dalam cinta dan ketaatan kepada Rasulullah, sampailah dia kepada al-fana'u fillah, tenggelam dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara buruknya adab menjadi sebab terputusnya al-madad, yang dulu pernah kita sampaikan maknanya adalah dukungan spiritual berupa keberkahan-keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah kepada seseorang melalui jalur gurunya. Karena gurunya adalah sumber saluran keberkahan untuknya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qum lil muallimi waffihi tabjila." Berdirilah, hormatilah gurumu dan sempurnakanlah penghormatanmu kepadanya. Kadar rasulu ayyakun kadal muallimu ayyakuna rasulah.
hampir-hampir saja seorang muallim itu adalah sebagaimana utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala wallahu a'lam. Atau itu diungkapkan oleh Amirul Syu'ara Syauqi Dhaib yang mengungkapkannya. Orang yang mendapatkan istidraj, dia telah berburuk akhlaknya, berburuk adabnya kepada gurunya, namun tidak dihukum oleh Allah secara langsung. Ini adalah bahagian daripada istidraj. Baik ini terkait adabnya kepada guru, sampai kepada adabnya tentunya kepada Rasulullah, sampai juga tentang adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'u adabil muridi mujibun li'uqubatihi. Padahal buruknya adab seorang murid itu mewajibkannya mendapatkan hukuman, dan hukuman tersebut walakin al-uqubat mukhtalifatun faminha muajjalatun wa minha muajjalatun. Berbagai-bagai bentuk hukuman, ada yang segera dan ada yang ditundakan. Wa minha jaliyatun wa minha khafiyatun. Ada yang jali, yang nampak hukuman tersebut, ada yang tidak nampak. Ada yang secara fisik, ada yang secara fisikis. Fal uqubatul jaliyatu, hukuman yang nampak, yang jelas. Al uqubatu bil azabi, adalah hukuman dengan azab. Wal uqubatul khafiyatu, sedangkan hukuman yang tidak tampak atau yang khafi, al uqubatu biwujudil hijabi, yaitu hukuman berupa adanya hijab, dinding yang mendindingi. Fal uqubatu bil azabi li ahli al khataya, hukuman berupa azab adalah bagi para pendosa. Waz dzunub, orang-orang melakukan kesalahan dan dosa. Wal uqubatu bil hijabi li ahli isa'atil adab baina yaday 'allamil ghuyubi, sedangkan hukuman berupa hijab diperuntukkan bagi yang buruk adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hijab, dinding yang tebal. Karena itu salah satu yang ditakuti oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah, salah satu bentuk teguran Allah yang sangat keras ketika mereka merasakan faqdu halawatil munajati, hilangnya rasa manis saat bermunajat kepada Allah. Orang-orang yang mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, salah satu sinyal bahwa orang tersebut berbuat kesalahan atau dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dihilangkan rasa manis dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat menyakitkan dan menyedihkan ketika dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang telah didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ungkapan yang seling sarah diartikan oleh orang-orang yang menilai secara zahir. Ketika seseorang yang sudah dekat kepada Allah, maka kesalahan biasa orang-orang awam bagi orang-orang yang dekat dengan Allah adalah dosa besar. Mereka merasakan sebuah kesalahan yang fatal, sehingga dikatakan jika mereka lupa kepada Allah walaupun sesaat, seperti yang diungkapkan oleh seorang sufi besar yang bernama Sayyidi Ibnul Farid, yang bergelar dengan Sultan al-Ashikin, rajanya orang-orang yang asyik kepada Allah. Dia berkata, "Lau hujiba anni tarfat ain," kalau ingatanku kepada Allah dilupakan walaupun sesaat, "la hakamtu nafsi biriddati," telah aku anggap diriku ini murtad.
Itu secara zahir orang-orang menilai ungkapannya keterlaluan dan bahkan membuat hukum baru, padahal sesungguhnya itu adalah ungkapan betapa dia takut, betapa dia merasa bersalah walaupun hanya melupakan Allah sesaat. Sama perasaannya, dosanya dengan dosa orang yang murtad. Padahal pada syariat tidaklah demikian tentunya. Namun demikianlah perasaan orang-orang yang telah didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan kesalahan, maka dia akan merasakan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Segera mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan Nabi Daud alaihissalam tatkala merasa diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis. Dalam riwayat tidak henti-hentinya beliau menangis selama 4 bulan, sehingga air mata yang tumpah akibatnya menjadi siraman bagi rumput-rumput dan daun-daun sehingga hidup terkena siraman air mata Nabi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam. Begitu menunjukkan betapa orang-orang yang dekat itu hati mereka muhtarak, terbakar, menyesal, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kecil di mata awam, tapi bagi mereka menganggapnya itu adalah sangat besar dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring takut, mereka memiliki keyakinan yang besar akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diberikan Allah 2 kekuatan, yaitu al-khauf war raja, rasa takut dan rasa yakin yang seimbang. Kita ini kan banyak yakinnya sehingga takut dah. Buat dosa kita tak takut. Allah tu maha baik, Allah tu maha pengampun, kata kita. Kenapa? Karena rasa yakin kita lebih daripada rasa takut kita. Mereka seimbang antara rasa takut dan harap, bainar raja wal khauf mutawaziyani, seimbang. Itulah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi su'ul adab, buruknya adab, ini keterkaitannya ketika seseorang dalam bimbingan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab itu sangat menentukan. Dia tidak akan sampai kepada tahap di mana dia mendapatkan keridhaan Rasul, melainkan dia mendapatkan keridhaan daripada guru yang mengajaknya, yang membimbingnya ke jalan Allah. Itulah yang dikenal dalam istilah tasawuf dengan al-fana'u fi syekh, tenggelam dalam bimbingan dan ta'zim serta cinta kepada gurunya, di mana dia meyakini bahwa gurunya yang mengajaknya ke jalan Allah tidaklah gurunya itu melainkan tajalli, melainkan bentuk daripada kasih sayang Rasulullah SAW yang disalurkan kepadanya melalui gurunya, dan semuanya itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ungkapan su'ul adab, buruknya adab seorang murid kepada gurunya, bermakna inqita'ul madad, terputuslah tali keberkahan dari guru tersebut kepada muridnya. Karena itu kita diwajibkan salah satunya untuk ta'zim kepada guru-guru. Disebutkan min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadi, di antara syarat mengagungkan ilmu adalah mengagungkan gurunya. Karena ilmu dan guru itu adalah sesuatu yang satu yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa su'u adabil murid mujibun li'uqubatihi, yang tadi telah kita sebutkan.
bagi orang-orang tertentu yang buruk adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hukumannya berupa hijab, dinding yang tebal. Wa qad takunu al-'uqubatu al-khafiyyatu wal mu'ajjalatu ashaddu 'ala al-muridi min al-'uqubati al-jaliyyati. Boleh jadi hukuman yang samar, yang tidak tampak dan yang ditundakan itu lebih berat bagi seorang murid minal uqubatil jaliyati, daripada hukuman yang nyata, wal muajjalati, dan yang disegerakan. Wa mithalu tilkal uqubatil khafiyati, contoh daripada hukuman yang samar atau tersembunyi tersebut, ma dzakarahu, apa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, min qat'il madadi anhu, yaitu berupa diputuskan dukungan spiritual untuknya, wa iqamatuhu maqamal bu'di minhu, dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditakutkan. Hukuman yang tak nampak barangkali lebih menakutkan, berupa hijab yang tebal dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu dalam hadis disebutkan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk hukuman yang Allah berikan kepada orang yang menjauhi para ulama dan membenci mereka adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita dianjurkan untuk memuliakan para ulama, memuliakan guru-guru kita, semuanya dalam rangka kita demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa mabda'u wuqu'il hijab alladhi dzakarnahu. Inilah pangkal penyebab terjadinya hijab yang tebal yang telah kami sebutkan, kata Sidi Ibn Ubbad An-Nafari. Fa idza tuliya bihil muridu, apabila seseorang murid telah diuji dengannya, walam tatadarak rahmatullahi ta'ala fil hali, namun dia tidak mendapatkan rahmat Allah seketika itu, kana dzalika mujiban li suqutihi min 'ainillahi, itu menjadi penyebab dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wuqu'ul hijabi 'ala qalbihi wa tabaddulil unsi bil wahsyati, dan menjadi sebab terdindingnya hatinya dan ketenangannya akan berubah menjadi kebuasan. Wa intisakhud dhiya'i bi zulmati, cahaya yang ada padanya berubah menjadi kegelapan. Walam yumkinhu ba'da dzalika mu'awadul hali al-ula, yang menyebabkan dia tidak dapat kembali lagi kepada keadaannya yang sebelumnya. Li'annahu idzaka, karena sebab pada waktu itu tanqata'u anhul imdadatul muttasilatu, telah terputus daripadanya dukungan-dukungan yang sebelumnya diberikan kepadanya, wal waridatul mutahassilatu, dan waridat yang pernah kita sampaikan dulu berupa anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang pernah didapat terhenti. Fatangkasifu anhu hina idzin syamsul urfani, menjadi gerhanalah baginya matahari ma'rifat yang sebelumnya bersinar. Wa tastatir anhul kusyufat, dan tertutuplah kepadanya oleh gerhana-gerhana, oleh ketersingkapan-ketersingkapan, tidak mendapatkan lagi mukasyafah yang sebelumnya berikan Allah kepadanya. Wal bayan, dan penjelasan atau pemahaman yang sebelumnya telah diberikan Allah kepadanya. Nah, di sini mengajarkan kepada kita salah satu sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga adab kita. Adab kita kepada Allah tentunya, adab kita kepada Rasulullah,
adab kita kepada para ulama, adab kita kepada guru-guru kita, semuanya menjadi sebab yang sangat menentukan dalam rangka mendapatkan imdad, dukungan rohani, dukungan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus mengalir kepada kita madad, dukungan rohani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukungan dari para aulia-aulia Allah, dukungan daripada para salihin yang berkah doa-doa serta dukungan daripada orang-orang salihin. Kita terus diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terus menjadi keberkahan kepada kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi antum bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi antum bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi antum bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan lam yazal antum bina fima nazal. Innak latifun lam tazal antum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal antum bina fima nazal. Innak latifun lam tazal antum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal antum bina fima nazal. Innak latifun lam tazal antum bina wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وحبب وعظم وتعطف وتحنن على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك ونجيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قنا شرور أنفسنا وقنا شرور الظالمين وشركهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا الخفية والظاهرة، وأنت ثقتنا ومولانا يا حسبنا. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند قربتنا، احفظنا يا حافظ، وادفع عنا كل سوء والبليات، وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.